Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit mereview, membahas kelebihan serta kekurangan dan juga perbandingan dari Toyota Corolla Altis tahun 2006. Nah, mengapa saya rasa perlu untuk membahas perbandingan Toyota Corolla Altis ini? Karena untuk di rentang harga 70 sampai 80 jutaan itu Toyota Corolla Altis di Indonesia ya harus bersaing dengan Toyota Vios Gen 3 dengan tahun yang lebih muda, dan juga tampilan yang lebih keren. Nah, akan tetapi apakah Toyota Corolla Altis ini layak gitu bersanding dengan Vios Gen 3, di mana Toyota Corolla Altis ini menyandang gelar mobil terlaris di dunia. Nah, kalian coba aja searching sendiri ya di Google ya. Mobil terlaris di dunia, kalau nggak salah itu ada salah satu web yang menyantumkan nomor satunya itu adalah Toyota Corolla. Nah, untuk Toyota Corolla Altis ini, untuk yang saya review ini kalau tidak salah ini yang Toyota Corolla Altis generasi kedua untuk di Indonesia. Tetapi secara keseluruhan gitu dari awal muncul Corolla sampai dengan generasi tahun 2006 itu sudah 10 generasi. Nah, untuk itu kita langsung saja bahas ya. Kita langsung saja bahas dari segi eksterior dan interiornya seperti apa. Tampilan eksterior Toyota Corolla Altis tahun 2006 ini menurut saya timeless ya. Walaupun sekarang ini tahun 2022, tapi masih terlihat elegan dan terlihat keren. Kembali lagi kepada masalah selera. Tapi kalau menurut saya ini tampilannya dari depan pun masih terlihat cukup keren. Ini karena memang pada tahun 2000-an awal pesaingnya di kelas Mercy dan juga BMW memang tampilannya membulat seperti ini ya. Yang ditonjolkannya adalah sisi elegannya dari segi tampilan. Kemudian dari sisi belakang masih sama tampilannya membulat seperti ini. Dan juga terlihat menampakkan sisi elegannya. Tidak banyak body kit, tidak banyak variasi, malah nanti akan terlihat tidak cocok ya kalau misalkan ditambahkan body kit dan juga spoiler. Nah, sudah apa adanya seperti ini sudah cukup keren dan juga elegan. Kalau misalkan kita bandingkan dengan pesaingnya di kelas Toyota lagi ya, ada Vios Gen 3 untuk rentang harga segini, itu masih cukup keren lah. Menurut saya Corolla Altis ini masih bisa bersaing dari segi eksterior. Lanjut ke sektor mesin, ini mengusung mesin 1800 cc. Nah, ini mesinnya hampir sama dengan Kijang ya. Dengan mesin Kijang kapsul 1800 cc, dan yang saya rasakan pun tenaganya memang sama ya. Nah, untuk kekurangannya sendiri di sini di power steering ini sering bocor ya seal-sealnya, tapi untuk servisnya sendiri cukup murah. Dan juga untuk sensor-sensor yang ada di oli itu juga sering mengalami kebocoran, tapi itu juga masih bisa diakali tanpa perlu mengganti sensornya. Nah, itu bagian sensornya yang biasanya ada rembes sedikit bukan bocor. Nah, itu juga masih bisa diakali kalau misalkan sensornya masih berfungsi dengan normal. Mesinnya sendiri sangat powerful ya, dengan penggerak roda depan sangat stabil dikendarai. Pokoknya ketika membawa mobil Corolla Altis ini pengennya ngebejek gas aja. Apa tuh istilahnya ngebejek gas, pengennya kebut-kebutan. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri nanti akan dibahas secara lengkap. Ini untuk kap mesinnya memang belum ada peredam, tapi ini sudah dicat warna body ya. Nah, untuk mesinnya menurut saya ini unggul untuk di kelasnya. Lanjut kita akan melihat sisi interiornya. Nah, sisi interiornya sendiri ya, kalau misalkan kita bandingkan dengan
Vios ya, dengan Vios yang ekstraksi. Jelas jauh ini lebih elegan dan juga lebih lengkap. Walaupun memang untuk tahun 2022 ini sudah terlihat sekali lama lah ya, klasik, terlihat klasik. Tapi tampilannya masih sangat-sangat keren kalau untuk dibandingkan dengan Vios Gen 3 sekalipun. Nah, tampilan dashboardnya dan juga tampilan setirnya ini masih sangat-sangat elegan dan masih sangat-sangat cocok sekali untuk dipakai sebagai mobil harian. Nah, ini tampilan dashboardnya seperti ini. Kemudian di sini ada head unit yang sudah diganti dengan head unit double din touchscreen, dan juga di sini untuk yang tipe J ya, tombol-tombol AC-nya masih bentukan seperti ini. Kemudian di bawahnya ada ruang penyimpanan dan juga ini tuas persneling manual 5 speed. Masih sangat enak sekali ya yang manual ini. Kemudian di sini ada power outlet untuk USB ya. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan yang sulit sekali dibuka ya, tapi memang itu ada tempat penyimpanan. Kemudian ada cup holdernya di sebelah sisi handbrake ya. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan tertutup lagi. Kemudian di depan kursi penumpang depan ada tempat penyimpanan laci penyimpanan tertutup. Dan di sampingnya ada side pocket ya, bukan penyimpan barang. Nah, ini joknya sendiri untuk pengaturan naik turunnya ketinggiannya masih berfungsi ya, karena ini memang masuk kategori sedan menengah ke atas ya. Untuk saingannya itu ada Honda Civic dan juga Mitsubishi Lancer. Jadi memang ini fiturnya cukup lengkap dan juga cukup elegan. Kita akan lanjut ke bagian belakang. Di sebelah pintu tidak ada penyimpanan sama sekali, dan tetapi di jok depan bagian belakangnya itu ada tempat penyimpanan. Enak lagi tuh. Dan juga ini joknya yang saya rasakan di bagian belakang cukup rebah dan juga cukup nyaman dan juga cukup lega ya untuk ukuran sedan premium. Jadi memang ini diperuntukkan untuk kenyamanan. Nah, disediakan juga armrest di bagian tengah. Jadi memang ini diperuntukkan untuk pengusaha-pengusaha muda dan lain sebagainya lah ya. Ini jadi memang dibuat senyaman mungkin dan juga seelegan mungkin. Ini untuk tampilan belakangnya. Kemudian apabila terlihat di belakang jok ini ada dua buah speaker ya. Dua buah speaker yang suaranya jelas lebih bagus ya dibandingkan mobil-mobil kelas LCGC, karena memang ini sedan kelas premium ya, kelas mahal, high classnya di tahun segitu gitu, 1800 cc. Memang ini high classnya. Di sini ada asbak dan juga ini tempat duduknya dengan ketinggian saya 170 cm masih sangat-sangat lega sekali. Lanjut ke sektor bagasinya. Untuk pembuka bagasinya sendiri ada tuas di bagian depan. Ini ruang penyimpanannya cukup luas sekali. Bagasinya sudah dicat juga warna body. Untuk penyimpanannya cukup luas dan juga bisa masuk beberapa koper ya. Bisa masuk beberapa koper. Kemudian di bawahnya itu ada ban serep. Nah, di bagian sini ada ban serep dan juga dongkrak. Dan juga ini velg cadangan. Ban serepnya itu menggunakan velg aslinya ya, tidak menggunakan velg kaleng. Nah, ini menambahkan kesan bahwa ini adalah mobil premium di tahun 2006. Di awal tahun 2000-an lah ini merupakan mobil premiumnya. Ditunjukkan velgnya itu yang serep tidak menggunakan velg kaleng. Nah, setelah kita membahas eksterior dan interiornya, poin pertama yang ingin saya bahas, Toyota Corolla Altis ini kan merupakan mobil terlaris nomor 1 di dunia. Sedangkan lawannya itu yang ingin saya perbandingkan, yaitu Toyota Vios Gen 3 yang merupakan Toyota Vios atau Toyota Limo ya. Di Indonesia itu dikenal Toyota Vios
Akan tetapi sebutannya untuk yang ekstraksi itu Toyota Limo, mereknya itu. Merupakan mobil ekstraksi terlaris di Indonesia. Jadi Toyota Corolla Altis ini merupakan mobil terlaris di dunia, sedangkan ekstraksi Limo dari mulai Gen 1, Gen 2 sampai dengan Gen 3 merupakan mobil ekstraksi terlaris di Indonesia, di mana pasarannya juga masih sangat bagus ya. Untuk yang generasi ketiga sendiri kondisi standar masih keluar dari pool itu ada di rentang harga 70 sampai 75 juta rupiah. Sedangkan untuk yang sudah upgrade ada di rentang harga 75 sampai 80 juta rupiah. Nah, bervariasi ya. Kalau misalkan untuk Toyota Corolla Altis untuk yang tipe J ini memang ada di rentang harga 70 sampai 75 juta rupiah untuk yang tahun 2006 sampai dengan 2007 kalau tidak salah ya, sebelum facelift atau 2008 awal. Nah, kemudian kesananya mengalami perubahan lagi. Toyota Corolla Altis ini tampilan lampunya menjadi lebih keren lah, menjadi lebih keren tampilannya. Nah, untuk yang tipe G itu memang ada di rentang harga 75 sampai dengan 80 juta rupiah. Nah, ini saya akan mengulas secara lengkap ya, termasuk mungkin kekhawatiran kalian ya dengan mesin Corolla Altis yang 1800 cc ini gitu. Kesimpulannya ini dari review saya ini, yang pertama ini memang untuk segi kenyamanan ini sangat-sangat nyaman, dan juga mesinnya sangat-sangat powerful. Nah, apakah mesin 1500 cc nya ini boros? Nah, saya juga melakukan pengujian konsumsi bahan bakar. Nah, ini videonya pada saat saya melakukan pengujian bahan bakar. Nah, ini mengisi di malam hari ya. Mengisi di malam hari, kondisinya itu indikator bensinnya itu sudah menyala, artinya itu sudah mendekati E ya. Nah, ini kita akan mengisi bensin ya. Terlihat indikator bensin sudah menyala, dan juga kita akan reset ya untuk trip A dan juga trip B nya kita akan reset ke 0. Nah, trip A ke 0, trip B ke 0. Jadi nanti kita akan lihat setelah kita isi bahan bakar 200.000 akan bisa dipakai untuk menempuh berapa kilometer. Nah, ini sekarang sudah habis ya. Kurang lebih saya pakai selama 5 hari full rute dalam kota, dan ini sudah menunjukkan ke E lagi dan indikatornya sudah menyala lagi. Dan kita akan melihat trip A nya yang sudah kita tempuh adalah sekitar kita rubah dulu ya MID nya, kita rubah, kita akan lihat jarak yang sudah kita tempuh. Nah, 315 km. Artinya apabila kita bagi, hasil yang didapatkan akan, artinya kita bisa menghabiskan BBM 12 km per liter. 12 km per liter untuk mesin 1800 cc ini saya rasa sangat-sangat irit sekali ya. Nah, selanjutnya terkait dengan impresi berkendaranya ya. Oke, yang pertama impresi berkendaranya ini khas sedan, tapi tenaganya ini jelas lebih tinggi dibandingkan untuk kelas ekstraksi. Jadi dari segi eksterior mungkin Vios Gen 3 lebih keren ya. Dari segi interior seri lah 50-50, karena untuk Corolla sendiri interiornya sangat-sangat elegan ya. Interiornya sangat-sangat elegan, apalagi yang tipe J itu. Jadi menurut saya sih ya, kalau menurut saya dari segi interior pun ini menang dari si Corolla Altis. Nah, kemudian eksterior, interior, nah kenyamanan berkendara nih, dan juga kondisi mesin. Kita tahu sendiri ya, mobil-mobil bekas taksi itu ada di, biasanya walaupun tahun muda, tapi ada di rentang kilometernya itu sudah menempuh jarak 300 sampai 500 ribu kilometer. Sedangkan untuk Toyota Corolla Altis sendiri untuk tahun 2006 itu rata-rata masih ada di rentang 100.000 kilometer. Jarang lah ada yang sampai 200.000 kilometer untuk tahun 2006 2007 ini. Pemakaian standar lah, pemakaian normal. Jadi menurut saya dari segi mesin, kualitas dan lain sebagainya itu masih lebih layak
untuk Corolla Altis. Nah, kita sudah melihat semua secara keseluruhan bagaimana konsumsi bahan bakar, bagaimana impresi berkendara, eksterior dan interior. Kesimpulannya, saya sangat merekomendasikan mobil ini, mobil Toyota Corolla Altis. Apabila ya kalian memiliki budget 70 sampai 80 jutaan, kemudian ingin membeli sedan yang keren, kalian misalkan mau membeli, sedang mencari-cari Toyota Vios. Nah, ini bisa dijadikan salah satu rekomendasi, salah satu perbandingan kalian untuk membeli mobil bekas. Nah, mungkin kalau misalkan nanti ada tambahan-tambahan akan disampaikan dalam video selanjutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.